Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 di sini ingin memaparkan isi makalah kami dengan judul Pendidikan Anak Soleh dalam Pendidikan Keluarga, yang mana beranggotakan saya sendiri Ahmad Ridani dan teman saya Erni Hermawati. Oke, langsung ke pembahasan pertama, pendidikan anak soleh. Dalam makalah, anak soleh adalah anak yang taat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, serta memiliki akhlak yang baik. Salah satunya upaya dalam membentuk pribadi anak soleh adalah pemberian lingkungan yang baik dengan dasar konsep pendidikan dan pembinaan anak bahkan sejak dalam kandungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi kalau kita jabarkan dalam PPT di atas, bahwa kita artikan bahwa anak soleh ini adalah anak yang taat. Nah, arti soleh itu artinya taat, baik itu kepada orang tua ataupun kepada Tuhan, ya kan, dalam ajaran agama. Habis itu anak soleh itu sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu mencakup ruang lingkup agama tadi, serta memiliki akhlak yang baik. Salah satunya upaya dalam membentukkan pribadi anak soleh adalah pemberian lingkungan yang baik dengan dasar konsep pendidikan dan pembinaan anak bahkan sejak dalam kandungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau kita bahas tentang mengenai ini, bahwa pendidikan anak soleh itu ada juga beberapa faktor, baik itu faktor eksternal ataupun internal. Yang mana kita ketahui bahwa faktor eksternal itu adalah faktor dari luar, seperti lingkungan, gayanya di dalam berkawan atau dalam pertemanan, dan dalam lingkup internal itu dalam kita mendidik di dalam rumah, baik itu pendidikan, baik itu keluarga, kita menanamkan nilai moral, bahkan dalam kandungan itu masuk dalam kita membiasakan diri dulu mengajarkan hal-hal baik walaupun bayi tersebut belum keluar dari kandungan kita. Kenapa? Karena dalam kita pikirkan bahwa dalam perut aja sudah kita ajarkan kebaikan. Nah, sampai ke dia lahir kita ajarkan kebaikan, maka insya Allah kepribadiannya akan menjadi anak yang soleh. Nah, itu yang dimaksud dalam pembahasan pada slide pertama di PPT ini. Lanjut mengenai ciri-ciri anak soleh. Kita langsung ke anak ciri-cirinya. Dalam salah satu surah yang terkait dengan ciri anak soleh, ini adalah Quran surah Al-Luqman ayat 15 sampai 19. Dalam surah ini terdapat kesimpulan bahwa ciri anak yang soleh diantaranya berbuat baik terhadap orang tuanya walaupun keduanya musyrik. Nah, berarti banyak nih kasus yang kita temui bahwa orang tua dan anak itu beda agama. Nah, walaupun beda agama, nah mungkin konteksnya dari pemahaman ulun, walaupun beda agama, dia tetap orang tua kita. Beliau tetap orang tua kita. Kita wajib patuh dan taat kepada dia. Nah, itu merupakan kategori ciri-ciri orang atau anak soleh. Dan selanjutnya menjauhi perbuatan yang tidak baik sekalipun pada masa itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Nah, jadi misalkan orang ini dalam sendiri, misalkan di rumah orang tuanya nggak ada, ataupun lepaslah dari luar rumah yang mana tidak ada pengawasan dari orang-orang. Namun perlu kita ingat kawan-kawan, dan kita terapkan nantinya kepada anak-anak kita nanti ataupun anak-anak kecil yang bakal kita ajarkan di sekolah, bahwa dimanapun kita berada kita selalu 24 jam dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita ada CCTV-nya. Jadi kadang-kala kita berbuat yang kada-kada tapi tetap aja ada yang mengawasi, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya mendirikan sholat. Nah, mungkin kawan-kawan sudah memahami arti mendirikan sholat itu. Dan selanjutnya mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, maksudnya anak soleh itu adalah anak yang berbakti pastinya, ya kan. Dan juga misalkan ada yang salah, anak tersebut mengajak dalam kebaikan. Dalam konteks ini mungkin lebih ke temannya gitu, dan mungkin bisa juga kepada orang tua. Namun cara menegur orang tua itu tidak sembarangan dalam hal kita mengajak dalam kebaikan. Misalkan orang tua kita salah, namun kita tahu bahwa itu tuh salah, kita menegurnya dengan bagus-bagus, jangan seperti sembrono lah istilahnya, jangan sembarangan, karena kita perlu adab dalam hal menyampaikan kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya itu menjauhi kemungkaran. Nah, mungkin menjauhi kemungkaran ini lebih ke kayak poin 2 juga. Namun ini lebih kayak diri kita yang merasakan. Bukan kita merasa diawasi, tapi diri kita yang merasakan bahwa ini perbuatan yang buruk, kita harus menghindari. Nah, itu yang diartikan menjauhi kemungkaran. Jadi kita harus merasa bahwa ini salah dan kita jangan melakukan. Nah, selanjutnya tidak bersikap sombong.
Mungkin kawan-kawan sudah memahami arti tidak bersikap sombong, tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Jadi anak soleh itu adalah anak yang memberi contoh kepada orang-orang lain. Nah, mungkin gitu aja simpelnya. Dan selanjutnya selalu bertutur dengan sopan. Nah, seperti telah disinggung tadi, kita kepada orang tua itu ada gayanya masing-masing dalam hal menyampaikan, namun tidak lepas dengan kata sopan, adab. Nah, itu harus dipakai karena orang yang lebih tua patut kita hormati. Nah, walaupun misalkan nggak ada darah-darah keluarga ataupun segala macam, kita harus patut menghormati gitu. Selanjutnya menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain ini ada beberapa kali, baik itu orang tua, sepantaran, dan lebih muda daripada kita. Maka dari ketiga ciri-ciri ini beda pula cara-caranya. Kalaunya dengan orang tua kita harus sopan, adab, akhlak. Dengan sejajaran mungkin kita lebih bisa membawakannya dengan santai, enjoy. Namun hendaklah kita tetap berakhlak, ya kan. Habis itu yang lebih muda, kita lebih kayak menanamkan rasa cinta kita kepadanya, bahwa mengajak dia jalan baik, kita rangkul gitu. Itu untuk beberapa ciri-ciri anak soleh dalam Quran surah Al-Luqman ayat 15-19. Dan selanjutnya kiat mendidik anak sebelum lahir dalam pendidikan keluarga menurut perspektif Islam. Nah, jadi Islam tuh mengajarkan bukan hanya mendidik anak pas setelah lahir, namun dalam kandungan pun ada Islam mengajarkan. Apa itu? Yang pertama, mengurangi maksiat. Karena apabila kita mengurangi maksiat, insya Allah anak yang ada dalam kandungan kita nanti akan menjadi anak yang soleh. Karena kita sudah menghindari hal-hal yang buruk selama kita mengandung. Habis itu mengonsumsi makanan yang halal. Nah, karena ada suatu kata atau pepatah mungkin lah, kalau ada hilaf ataupun pendapat orang, bahwa apabila kita memakan makanan atau barang haram di saat kita mengandung, maka anak dalam kandungan kita ikut juga memakan barang tersebut. Maka dari itu jangan kita istilahnya pilah-pilah lah untuk hal memilih halal haram gitu. Selanjutnya adalah senang dan mencintai orang soleh. Nah, patut kita terapkan ini. Kita cinta, kita senang dengan anak soleh, dan insya Allah anak kita bakalan soleh juga. Karena kita mencintai para ulama, para ustadz, para guru-guru yang mana beliau telah menjaga istilah diri dari hal-hal kemungkaran gitu. Dan selanjutnya itu adalah berdoa agar anaknya menjadi anak soleh. Nah, mungkin ada beberapa doa yang bisa kita baca, misalkan baca doa surah dan ini untuk anak kita ini, anak ini segala macam. Dan jangan lupa ibadah kita jangan sampai bolong-bolong, dan jangan sampai istilahnya tidak tidak mencontohkan lah, istilahnya diri kita tidak mencontohkan kebiasaan untuk diri anak, walaupun anak itu masih dalam kandungan, tapi sudah kita ajarkan nih gitu segala macam. Dan mungkin tambahan dari saya itu, biasanya kan kebiasaan orang Banjar tuh dalam mengayun anak kan, ada yang nyanyian, ada yang segala macam lagu-lagu. Alangkah baiknya kita pakai, ya kan, bisa kan sholawat sambil sholatullah atau segala macam, jangan lagu dangdut atau segala macam kayak itu. Nah, lebih baik ya sholawat ataupun lagu-lagu yang islamik lah gitu, agar kayak rangsangan otak anak tuh sudah ada hafalan untuk hal-hal itu yang baik-baik itu waktu masih balita lah. Tapi itu masuk dalam konteks anak soleh, tapi setidaknya menambahkan untuk selanjutnya. Mungkin itu saja penyampaian saya untuk materi dalam seri ini, dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya Erni Hermawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Hermawati. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Ahmad Ridani, terkait kiat mendidik anak usia balita dalam pendidikan keluarga menurut perspektif Islam. Nah, balita sendiri adalah anak yang memiliki umur kisaran 1 hingga 5 tahun, di mana pada fase ini terbagi menjadi 2 fase lagi, yaitu yang pertama adalah fase batita, anak yang memiliki umur 1 hingga 3 tahun, dan fase kedua yaitu adalah fase prasekolah. Jadi pada fase ini anak biasanya memiliki umur kisaran 3 tahun ke atas hingga 5 tahun. Pada fase ini biasanya anak lebih cenderung mudah dalam menerima segala perubahan.
Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita diharuskan memberikan segala hal-hal positif agar dapat dilihat dan dicontoh oleh anak. Nah, di sini ada beberapa kiat mendidik anak pada usia balita agar memiliki kepribadian yang berakhlak ataupun soleh. Nah, yang pertama adalah memberi contoh baik. Mendidik anak dengan cara Islami merupakan hal yang sangat baik. Hal ini karena anak sedang berada dalam fase ruang lingkup kecil di mana ia hanya tahu orang tua, orang terdekat, rumah. Nah, jika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita dapat mengevaluasi di mana letak kesalahan ini, di mana ia meniru, apakah dari orang tuanya, apakah dari ayah, ibu, kakak, ataupun orang-orang terdekat yang berada di sana. Lalu yang kedua adalah dengan membiasakan bangun subuh. Nah, bangun subuh ini merupakan aktivitas yang sangat sulit bagi orang yang tidak terbiasa. Dengan membiasakan anak sejak usia balita bangun subuh, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi anak nanti ketika remaja ataupun dewasa. Yang ketiga adalah memperkenalkan batasan aurat. Nah, hal ini sangat penting karena kebiasaan anak pada umumnya akan cenderung berlanjut hingga ia remaja ataupun dewasa. Jika anak sudah terbiasa tidak berkerudung, memakai pakaian ketat, maka hal itu akan berpotensi besar akan ia kenakan hingga ia menginjak dewasa ataupun remaja nanti. Namun sebaliknya, jika anak sudah diperkenalkan pada batasan-batasan aurat, seperti terbiasa memakai kerudung, memakai baju-baju yang menutup aurat, maka ia akan terbiasa dengan hal-hal itu dan tidak risih dengan ketika ia menutup auratnya tersebut. Lalu yang keempat adalah mengajarkan nilai-nilai Islami secara langsung. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara menceritakan kisah-kisah Nabi agar anak tersebut dapat memahami apa keteladanan yang dapat ia ambil dari kisah tersebut. Nah, jadi kita sebagai orang tua menceritakan kisah-kisah para nabi ini memakai bahasa yang dimengerti oleh anak pada usia balita itu. Lalu yang terakhir adalah menciptakan nuansa hangat dalam keluarga. Nah, hal ini sangat penting untuk pertumbuhan kembang anak karena nuansa hangat dalam keluarga ini dapat menjadikan anak lebih suka di dalam keluarga tersebut dan tidak mudah terpengaruh pada lingkungan yang berpotensi pada hal-hal buruk. Lalu selanjutnya adalah urgensi pendidikan anak dalam pendidikan keluarga. Jadi, pendidikan keluarga ini terhadap pendidikan anak sangatlah penting. Salah satu peran pentingnya ialah ia dapat pemberian pendidikan pada anak selagi kecil akan berdampak pada perkembangan anak, baik pada masa remaja ataupun dewasa nantinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh-contoh atau keteladanan yang baik, agar anak kita dapat meniru segala hal baik tersebut dan menjadi anak yang baik. Namun sebaliknya, jika kita memberikan contoh-contoh yang buruk, maka anak tersebut akan berpotensi juga meniru hal-hal buruk tersebut. Jadi pada dasarnya, seorang anak akan condong tumbuh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya sebagai institusi pendidikan pertama, baik ayah ataupun ibu. Nah, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa mendidik dan memberikan tuntunan merupakan sebaik-baik hadiah dan perhiasan terindah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu yang terakhir di sini adalah kewajiban dasar orang tua terhadap anak. Nah, hal ini juga harus dipahami sebagai orang tua. Apa saja sih kewajiban dasar dari orang tua tersebut? Di sini ada 3 kewajiban yang saya muat. Yang pertama adalah sebagai pemelihara dan pelindung. Nah, orang tua sebagai pemelihara dan pelindung anak-anaknya ini baik dari segi aspek moral ataupun material. Yang kedua adalah sebagai pendidik. Jadi, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, orang tua tersebut penting untuk mendidik anaknya agar anak tersebut dapat menjadi anak yang baik pada ketika ia dewasa. Namun, tidak hanya sampai di sana. Al-Quran juga menjelaskan bahwa pendidikan pada anak ini merupakan sebuah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua kelak. Jadi sangat penting bagi orang tua untuk mengajarkan pendidikan kepada anaknya sebagai bentuk kewajibannya sebagai orang tua. Dan yang terakhir adalah pengawas bagi anak. Nah, jadi orang tua tidak hanya mengawasi anak itu terbatas pada ruangan rumah,
namun juga lingkungan sekitar yang akan ia bauri. Nah, di sana pengawas bagi orang tua itu sangat penting agar anaknya tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.